Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sama-sama kita buka dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan ya Bunda, intisari dari surah Al-Lail ya. Intisari dulu, baru nanti kita lanjutkan dosa-dosa besar. Pertama, malam dan siang bertingkat-tingkat kepekatan dan kejelasannya. Malam dan siang bertingkat-tingkat kepekatan dan kejelasannya. Ini mengisyaratkan, titik ini mengisyaratkan bahwa tingkatan amal manusia juga berbeda-beda. Ada yang mencapai puncaknya, ada yang tidak, dan ada juga yang sama sekali tidak mencapai puncaknya. Baik, ini yang pertama. Jadi kalau kita melihat malam, kepekatannya itu bertingkat-tingkat Bunda. Demikian juga siang ya. Coba kita perhatikan, nanti ini mulai terang, nanti sekitar jam 9 tambah lagi kejelasannya, kemudian dilanjutkan nanti sampai ke jam 12. Setelah itu nanti kembali meredup ya. Demikianlah tingkatan amal manusia. Malam juga demikian, sehingga ada hikmah kenapa Allah bersumpah demi malam. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Nah, sehingga dihubungkan, di samping sumpah ini berlawanan, pesan dari sumpah ini juga berlawanan, tapi pada malam dan siang itu juga perubahan dari sisi malam dan siang itu juga memberi pengajaran kepada kita bahwa amal manusia pun berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Dari sisi umur pun kita demikian juga Bunda. Kalau baru lahir, ibarat waktu subuh ya. Kalau sudah 60-50 tahun ke atas, asar. Nah, ini waktu asar atau waktu maghrib nih dah. Nah, jadi lihat, sebenarnya kalau kita tafakkur memikirkan alam semesta ini dengan melihat perbedaan dengan melihat tingkatan malam dan siang itu pun bertambah keimanan kita.
Kalau benar-benar kita membaca alam semesta ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu. Bacalah apa saja yang terbentang di alam semesta ini. Termasuklah itu. Melihat langit, melihat gunung, kemudian melihat waktu malam, siang. Hanya saja mungkin karena itu sehari-hari ada dalam kehidupan kita, kita melalaikannya kan. Ada orang yang baru terasa begitu dia membaca Al-Quran tentang perintah untuk melihat langit. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Berulang kali dalam surah Al-Mulk itu Allah perintahkan kita untuk melihat langit. Lihat langit, lihat langit, lihat langit, lihat langit. Dalam satu surah itu berulang kali Allah perintahkan kita melihat langit. Tapi selama ini kalau ditanya, adakah orang yang benar-benar melihat langit itu? Selama ini kalau Bunda lihat langit, apa yang terasa? Melihat apa yang ada di situ aja. Nah, coba nanti baca surah Al-Mulk. Bagaimana Allah perintahkan kita melihat langit dan apa yang akan kita rasakan setelah melihat langit itu. Nah, baik. Padahal setiap saat ya di atas kita ya. Tapi cuman kita tidak memperhatikannya, masalahnya di situ. Sehingga tidak terasa kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga muncul beberapa kesimpulan, oh iya ya, kenapa Allah menciptakan langit? Nah, itu dijawab di dalam surah Al-Mulk. Kita lanjutkan yang kedua. Manusia dalam hidup ini berbeda perangainya. Sehingga keadaan mereka pun juga berbeda kelak di akhirat. Adanya tingkatan surga dan tingkatan neraka itu menunjukkan bahwasanya amal manusia itu berbeda-beda di dunia. Menunjukkan betapa adilnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada tingkatan pertama, tingkatan kedua, tingkatan ketiga dan seterusnya. Neraka juga seperti itu, azabnya kan berbeda-beda. Itu menunjukkan tingkatan kedurhakaan manusia itu pun berbeda-beda di dunia. Jadi misi kita bukan lagi masuk surga, Bunda, tapi masuk surga yang tertinggi. Insya Allah semua kita ini akan masuk surga. Ya, cuman masuk surganya yang mana kan? Apakah transit dulu atau langsung tapi terendah? Langsung namun tertinggi. Dan itu semuanya bergantung dengan amal dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semangatlah beramal soleh, Bunda. Jadi kita membaca Al-Quran dengan tajwid, memperbaiki sholat, menghadiri majelis ilmu dan lain sebagainya, itu sebenarnya bukan lagi untuk masuk surga, tapi masuk surga yang tertinggi. Ya. Baik, yang ketiga. Sebelum Allah mempermudah urusan seseorang, untuk mendapatkan jalan kebahagiaan,
yang bersangkutan terlebih dahulu harus aktif memberi, terlebih dahulu harus aktif memberi, koma, bertakwa, koma, serta membenarkan adanya kesudahan yang terbaik. Serta membenarkan adanya kesudahan yang terbaik. Sebaliknya, mereka yang memperoleh kesulitan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai mana tadi? Putus jadinya kan? Nah, sebaliknya mereka yang memperoleh kesulitan, udah ya, adalah orang yang kikir dan merasa dirinya serba cukup. Serta mendustakan hari kiamat. Sudah, Bunda? Jadi kalau kita ingin dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu kita mesti mempermudah urusan seseorang. Setiap apa yang kita bantu atau apa yang kita permudah, maka setiap perkara urusan kita nanti di akhirat itu akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Proses hari kebangkitan sampai menuju surga itu kan panjang. Khamsina alfasanah kan, 50.000 tahun, Bunda. Jadi kalau kita ingin dimudahkan melewati proses-proses itu, bermula dari hari kebangkitan, kemudian dilanjutkan dengan menunggu hari pengadilan, kemudian dilanjutkan dengan hisab, dilanjutkan dengan mizan, kemudian dilanjutkan dengan zulumat, kemudian dilanjutkan dengan kontoroh, kemudian dilanjutkan dengan melewati sirat. Itu kan prosesnya panjang tuh. Jadi setiap perkara-perkara yang ada nanti di hari kiamat itu, jika ingin dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salah satunya adalah permudah urusan seseorang. Senang membantu, senang memberi. Membantu itu tidak harus sifatnya materi. Non materi juga boleh. Memberikan ilmu, menunjukkan jalan, kan itu mempermudah urusan orang juga, Bunda. Apapun itu yang kita beri itu bisa bentuknya materi maupun non materi. Membantu orang hijrah dan lain sebagainya, ya. Lanjut yang keempat. Allah memberikan hidayah kepada manusia melalui kalamnya, maksudnya Al-Quran ya, tuntunan para rasul yang ia utus,
akal pikiran, serta potensi untuk beramal. Karenanya, tidak ada alasan bagi siapapun yang berakal dan telah menerima dakwah untuk tidak patuh kepada Allah. Begini Bunda, yang menjadi sebab seseorang banyak masuk ke dalam neraka itu bukan tidak menerima dakwah. Maksudnya bukan sama sekali mereka tidak mendengarkan nasihat atau tidak mendapatkan dakwah, tapi tak mau mendengar. Padahal Allah sudah turunkan Al-Quran, kemudian Allah utus Nabi, kemudian Allah anugerahkan akal, kemudian potensi untuk beramal, tapi itu semua tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya kan, alam ya'tikum nadhir, setiap orang yang mau masuk ke dalam neraka itu akan ditanya, sudahkah datang kepadamu peringatan? Setiap orang mau masuk neraka itu akan ditanya, alam ya'tikum nadhir. Ketika seseorang ingin masuk ke dalam neraka, ditanya itu butuh jawaban atau penghinaan? Penghinaan. Karena mau masuk neraka dia, kok kenapa ditanya lagi kan? Nah, sebenarnya pertanyaan itu adalah dalam bentuk penghinaan. Itu untuk menunjukkan bahwasanya orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu di dunia bukan mereka tidak mendapatkan dakwah, tapi tak mau mendengarkan nasihat baik. Nah, jadi mada jadi manusia. Mada ya. Ya. Jadi sudah berulang kali disampaikan, dinasehati, diperingatkan. Itulah yang menjadi sebab. Itu kan yang Allah berikan di dalam Al-Quran, di mana orang-orang kafir Quraisy itu kelak mereka akan mengatakan bahwasanya qalu bala. Itu kan dalam surah Al-Mulk juga. Benar, tapi kami mendustakan. Nah, berbagai jawaban yang mereka sampaikan di dalam surah Al-Mulk itu untuk menunjukkan bahwasanya orang-orang masuk ke dalam neraka itu bukan tidak mendapatkan nasihat, tapi tidak mau mendengarkan. Lanjut, yang ke-5, segala yang berkaitan dengan kehidupan dunia dan akhirat adalah milik Allah. Hanya Dia yang berhak mengaturnya melalui hukum-hukum yang Ia tetapkan. Hanya Dia yang berhak mengaturnya melalui hukum-hukum yang Ia tetapkan. Jika demikian, keliru bila sampai saat ini ada manusia yang ingin bahagia
namun tidak menyesuaikan diri dengan hukum-hukumnya. Logika kita pun demikian, Bunda. Ketika kita ingin tenang, ingin selamat, ingin mudah urusan kita di negeri orang, kita ikut aturan negeri itu atau ikut aturan negeri kita? Ikut aturan negeri mereka, kan? Kalau kita pakai ikut aturan negeri kita, kacau lah. Sekarang yang memiliki dunia dan akhirat ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Kan itu kan dalam surah Al-Lail. Jadi bagaimana mungkin seseorang itu ingin bahagia, ingin tenang, jika ternyata sikapnya bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh sang pemilik alam semesta ini? Bagaimana ceritanya? Ingin bahagia, tapi yang dikutip itu pendapat-pendapat orang-orang barat, bukan mengikut Al-Quran. Salah, Bunda. Kalau kita tanya, ya seperti yang kita sampaikan itu, kalau kita ingin memang selamat, dimudahkan urusan kita di negeri orang, ya kita ikuti aturan negeri tersebut. Demikian juga, kalau kita ingin selamat di bumi ini, dan nanti di akhirat, ikuti sang pemilik bumi ini. Tapi kalau tidak mau, silakan cari bumi yang lain. Silakan cari bumi yang lain. Ya. Lanjut, yang ke-6. Tidak ada tempat yang paling celaka. Ada 8 intisari, ya Bunda. Tidak ada tempat yang paling celaka. Tidak ada tempat yang paling celaka atau paling buruk daripada neraka. Dan lanjut saja yang ke-7, mohon maaf, yang nomor 7 ini masuk ke nomor 6, ya. Dan tidak ada tempat yang paling indah daripada surga. Ada orang, Bunda, dia menganggap buruk kalilah rumah ini, kotor. Tapi ada yang lebih buruk dari itu. Rumah yang di bawah kolong jembatan. Ketika orang-orang balik ke rumah yang ada di bawah kolong jembatan, dia mengatakan tempat ini buruk sekali. Ada yang lebih buruk dari itu. Tempat di mana dulu dia ditindas atau dianiaya, yang menjadi trauma bagi dirinya. Sekarang ada yang lebih buruk dari itu? Ada. Apa itu? Neraka. Hari ini kalau tempat-tempat yang kumuh, kita saja tidak mau untuk ke sana, ya. Bagaimana dengan neraka jahanam? Ya. Hanya tempat-tempat, nggak usah lah, Bunda. Andai seseorang dulu pernah dianiaya di tempat itu, mau nggak dia ke tempat itu lagi? Nggak, trauma kan? Nah, tapi ada yang lebih buruk dari itu adalah neraka jahanam. Demikian juga, seindah-indahnya yang pernah kita temui di dunia ini, jangan bandingkan dengan keindahan surga. Karena
tak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, terlintas di hati. Mungkin kita terbesit dalam hati kita sudah membayang-bayangkan, begitulah surga itu. Sekarang apakah persis seperti apa yang kita bayangkan? Enggak, karena terlintas dalam hati pun tidak akan pernah. Itu maksudnya. Terakhir, ciri orang yang paling bertakwa itu adalah mereka senang memberi tanpa berharap imbalan dari manusia. Atau ingin balas jasa atas kebaikan yang mereka lakukan. Atau ingin balas jasa atas kebaikan yang mereka lakukan. Ini sudah kita sampaikan ya sebelumnya. Ciri orang yang paling bertakwa itu senang memberi, walau semua yang dia beri, semua yang dia bantu itu tak sedikit pun pernah berjasa di dalam hidupnya. Ya. Alhamdulillah. Inilah intisari dalam surah Al-Lail. Yang terbaik itu Bunda, malam mau tidur, baca intisarinya. Apa yang belum saya amalkan ya? Mestinya seperti itu. Kalau benar-benar ingin memperbaiki diri. Tapi kalau minggu depan baru dibaca bukunya, sulit lah. Jadi mau tidur atau kapan ada waktu, apa yang belum diamalkan ya? Lingkarin, ini belum saya amalkan. Cobalah saya besok bangun tidur, ketika pagi hari saya coba untuk mengamalkannya. Begitu Bunda. Ya. Baik. Saya pun demikian berusaha untuk terus mengamalkan apa yang kita ketahui. Ya. Prinsipnya begini, kalau ada sampai saat ini yang berpikiran sudah 2 tahun belajar, kalau ditanya nanti surah An-Nas lupa, surah Al-Falaq lupa, gimana mau nambah pelajaran nih gitu kan? Sedangkan yang lalu-lalu lupa. Udah, jangan putus asa Bunda. Jangan. Yang terbaik itu adalah memang dia selalu mengulang-ulangnya, kemudian disertai untuk berusaha mengamalkannya. Andai kata pun dia tidak mengulangnya, tapi hari-harinya saat itu mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu saya sampaikan kepada siapapun itu yang saat ini sedang belajar, berusaha, sedang menghafal, jangan terlalu keras dalam hidup. Tidak harus hafalan itu mungkin. Tidak harus ketika Bunda membaca harus ingat. Enggak, yang penting kalau saya membaca, mengulang kembali pelajaran saya ingat, nanti besok lupa, baca lagi. Terus seperti itu. Oke. Jadi letak kemenangan sesungguhnya bukan pada hasil akhirnya, tapi pada hari-harinya itu, pada prosesnya itu. Istiqomah nggak dia melakukan kebaikan. Orang kalau memikirkan menghafal Al-Quran, kapan saya hafalan ini harus selesai, atau kapan semua ini harus mungkin, berarti dia terlalu keras dalam hidup. Terlalu keras dalam hidup. Yang benar itu, kalau lupa, ulangi. Kalau lupa, ulangi. Kalau lupa, ulangi. Begitu terus sampai mati. Karena yang dilihat itu prosesnya Bunda, bukan hasil akhirnya. Demikian juga Bunda, ketika belajar lupa, baca. Kan dapat pahala. Lupa lagi, baca lagi. Begitu terus. Jadi jangan sampai pula. Kenapa orang saat ini, banyak orang tua yang stres?
Iya kan, ketika anaknya dia ibunya sendiri atau ayahnya sendiri yang terlalu keras dalam merancang hidup. Dia seakan-akan prinsip dia seperti ini, setiap yang aku nasihat itu mesti diterima. Iya, ya kan, yang jatuh sakit kan ibunya sendiri. Keras sekali dia dalam hidup. Kenapa nggak prinsip hidupnya seperti ini? Kalau anak itu lalai, aku ingatkan. Lupa, ingatkan. Kalau terjerumus ke dalam kemaksiatan, nasihati. Begitu terus. Ngapain kita harus memikirkan anak itu berubah atau tidak? Kita sendiri yang mempersulit hidup kita, Bunda. Ya. Jadi prosesnya yang dinikmati, Bunda. Jadi akhirnya apa? Ada orang tua yang seperti ini jadinya. Kau sudah kunasihati selama ini dan lain sebagainya, tak pernah kau berubah. Mada kali kau jadi anak, kata orang tuanya kan. Iya. Yang perlu dinasihati itu orang tuanya, bukan anaknya lagi. Cocoknya diruqyah kau. Kan? Ya kan? Sekarang yang pantas untuk diruqyah itu siapa? Emaknya. Sudah kebablasan. Iya. Begitu, Bunda, cara kita menjalani hidup ini. Tapi kalau Bunda, sudah saya hafal, dapat ujung, hilang pangkal, putus asa, terus gimana? Berhenti kan? Kalau begitu cara berpikirnya, percuma dihafal, hilang-hilang. Kemudian yang kedua, sampai kapan lah harus kayak gini? Kalau ya kan, karena prinsipnya itu ya kan targetnya kan hari-harinya berada dalam kebaikan. Kenapa kalau sudah lupa dia diulang? Harusnya kan gitu, lupa ulang. Ya, selalu saya sampaikan seperti itu kepada jamaah-jamaah kita, ya kan, yang mungkin ada berhenti belajar gitu kan karena tertinggal. Banyak tuh seperti itu. Kenapa harus benar? Ya, kalau tertinggal dikejar, bukan berhenti. Gimana akal sehatnya, Bunda? Kan gitu. Kalau tertinggal itu dikejar, kok malah berhenti? Ya. Jadi kedepannya seperti itu, jangan keras dalam hidup. Ada seorang suami, dia pergi nelayan mencari ikan. Dia isi kapalnya itu dengan hampir 300 liter solar. Pulang dia, tidak mendapatkan ikan sedikit pun. Yang dihitung apa? Usahanya kan? Ada ikan, tak ada ikan, apakah bapak itu tetap mendapatkan kebaikan di sisi Allah? Sudah, begitulah cara berpikirnya. Kita kerja itu cari uang atau karena diperintahkan Allah? Diperintahkan Allah. Kalau kita kerja itu cari uang, Bunda, nggak mau kita sedikit. Kan gitu. Karena diberikan kuasa kepada kita jadinya. Untuk apa saya kerja cari uang? Oh, berarti uang itu dari siapa? Ya karena aku kerja. Kalau memang kerja itu, uang itu dapat karena aku kerja, tak ada satupun di antara kita ini yang mau dapat sedikit. Tapi kan berbeda-beda hasilnya. Jadi uang itu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba rubah paradigmanya. Saya kerja karena Allah perintahkan. Ketika balik, bapak itu dia sampaikan kepada istrinya, "Mah, ayah sudah ikhtiar, sudah keliling sana keliling sini, sudah 3 hari di lautan tak dapat ikan." Istrinya bilang, "Tak apa-apalah, Pak. Yang penting kan bapak sudah ikhtiar. 3 hari itu kan sedang dihitung kebaikan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Baik kan seorang istri seperti itu? Nah, tapi kalau istrinya bilang 3 hari di laut, tak ada sikit ngapain saja gitu. Istri-istri di sini nggak ada lah seperti itu. Nah, ikhtiar saja Bunda, ya. Nah, sama halnya belajar tahsin juga demikian kan. Kapanlah ustazah saya bisa baca huruf za ya? Udah 3 tahun, 4 tahun saya belajar, belum bisa-bisa. Teman-teman saya bisa. Bilang saja, mungkin itulah jalan Bunda masuk surga itu. Nggak ada yang lain. Jalan satu-satunya masuk surga ya karena itu. Nggak bisa masuk, nggak bisa baca huruf za. Iya. Coba kalau kita setiap apa yang saya sampaikan kepada Bunda itu, Bunda langsung mengingatnya. Apa yang terjadi? Bunda nggak akan mengulang. Di mana kebaikan yang Bunda dapatkan? Kalau langsung kita menghafal Al-Quran tuh langsung bisa gimana? Di mana kebaikannya? Iya, sekali itu saja. Begitu membaca huruf fa langsung bisa. Itulah kebaikannya. Tapi kan lupa dia, sengaja Allah lupakan dia supaya diulangnya. Bahwa ternyata lupa itu anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lupa untuk kita syukuri Bunda. Betulkah lupa itu anugerah? Sepakat? Ya, lupa itu anugerah Bunda. Bunda kalau tidak lupa, Bunda nggak akan bisa nikah dengan suami sekarang. Hah? Ingat terus sama mantan? Iya kan? Susah menjalani hidup masa depan jadinya. Iya. Orang kalau ingat terus dengan hal-hal yang menyakitkan di masa lalu, waduh, sulit sekali dia menjalani masa depan. Ya, jadi mungkin dia dulu ditindas, dianiaya dan lain sebagainya. Itu ingat, kita lihatlah Bunda, orang-orang yang trauma itu kan, susah dia menjalani hidup. Paling beberapa saat saja, hanya 2 bulan, 3 bulan, iya kurus, sayu dan lain sebagainya. Bagaimana kalau setiap kezoliman yang kita rasakan di masa lalu, setiap detik itu terus melekat di ingatan kita, bagaimana? Beban sekali Bunda, kita nggak akan bisa menjalani masa depan. Jadi lupa itu anugerah Allah. Sepanjang tidak sengaja dilupakan. Ya. Baik. Sudahkah mensyukuri nikmat lupa? Syukurin Bunda. Lupa saja anugerah Allah. Ya. Baik, alhamdulillah. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.